Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Seria. Di sini saya akan membahas tentang gangguan somatoform. Nah, apa sih gangguan somatoform? Gangguan somatoform adalah gangguan di mana seorang penderitanya itu merasakan gejala fisik seperti nyeri, mual, pusing tanpa adanya penyebab medis yang jelas. Nah, biasanya gejala ini bukan dibuat-buat oleh penderitanya, akan tetapi dia dipengaruhi oleh faktor psikologis atau stres emosional. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis gangguan somatoform. Yang pertama ada gangguan somatisasi. Gangguan somatisasi ini bagi penderitanya dia sering merasa sakit di berbagai bagian tubuh tanpa sebab medis. Biasanya terkait dengan stres dan dapat menyebabkan pemeriksaan medis yang berulang, akan tetapi hasilnya tetap normal. Yang kedua, ada gangguan konvensi, di mana gangguan konvensi ini terjadi ketika perubahan fisik seperti kelumpuhan, kebutaan, kejang, dan lain sebagainya tanpa penyebab medis. Biasanya muncul setelah stres emosional. Nah, menurut DSM-5, simptom konvensi menyerupai kondisi neurologis atau medis umum yang melibatkan masalah dengan fungsi motorik yang volunteer atau fungsi sensorik. Nah, yang ketiga ada hipokondriensis. Hipokondriensis ini yaitu penderitanya sangat takut atau sangat yakin akan penyakit serius meskipun hasilnya tetap normal. Ketakutan ini dapat menimbulkan kecemasan berlebih dan perhatian ekstrim pada tubuh. Nah, selanjutnya ada gangguan dismorfik tubuh atau BDD. Penderita BDD ini dia biasanya terobsesi pada kejelekan fisik yang dibayangkan atau dilebih-lebihkan. Sering merasa penampilannya itu jelek dan bisa melakukan tindakan ekstrim seperti operasi plastik yang berlebihan. Selanjutnya ada diagnosis gangguan somatoform. Yang pertama gangguan somatisasi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama nyeri di banyak bagian tubuh seperti dada, perut, kepala, punggung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada di masalah pencernaan seperti diare atau ketidaksukaan pada jenis makanan tertentu. Yang keempat ada masalah seksual seperti gangguan pada saat menstruasi. Yang keempat ada gejala yang mirip dengan gejala gangguan saraf seperti lumpuh, kehilangan rasa tanpa penyebab yang jelas. Selanjutnya yaitu gangguan konvensi. Adapun ciri-cirinya dipicu oleh stres atau konflik psikologis. Yang kedua, gangguan ini tidak dibuat-buat atau tidak berpura-pura. Yang ketiga, gangguan ini dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari seperti sosial, pekerjaan, atau aktivitas lain. Yang keempat, dia tidak disebabkan oleh gangguan mental yang lain. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga tentang ciri-ciri diagnostik dari hipokondriasis. Nah, yang pertama, orang tersebut memiliki kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatannya. Yang kedua, orang tersebut tidak yakin terhadap hasil tes atau diagnosis yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Yang ketiga, yaitu orang tersebut lebih meyakini bahwa memang dia memiliki penyakit tersebut karena dia memiliki beberapa riwayat penyakit, misalnya seperti sakit kepala ringan, sakit perut, dan sebagainya. Yang keempat, orang tersebut bisa dikategorikan terkena gangguan hipokondriasis apabila dia sudah mengalami gejalanya selama 6 bulan berturut-turut. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang ciri-ciri diagnostik dari dismorfik tubuh. Yang pertama yaitu orang tersebut terlalu terobsesi dengan penampilannya, apakah dia memiliki kecacatan atau kekurangan pada tubuhnya. Yang kedua, orang tersebut akan melihat detail bagaimana penampilannya. Jika ada kekurangan, dia akan lebih banyak meluangkan waktu untuk menghujat dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu gangguan ini tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa didiagnosis melalui gangguan mental lainnya. Baik, selanjutnya yaitu
cara menangani gangguan somatoform. Yang pertama yaitu psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud yang bertujuan untuk melihat penyebab dan juga menyelesaikan konflik yang tidak sadar pada masa kecil. Nah, tujuan dari psikoanalisis ini yaitu membantu klien untuk mengetahui penyebab terjadinya gangguan somatom yang dia alami. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan behavioral yang bertujuan untuk menghapus dan menghilangkan rekrutmen sekunder yang dapat mengembangkan gejala somatik. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan behavioral yang bertujuan untuk membantu si klien untuk melihat mana pola pikir positif dan mana pola pikir negatif. Terakhir yaitu pendekatan multidisiplin yang mana untuk cara menangani gejala ini kita memerlukan bantuan dari dokter, psikiater, psikolog dan lain-lainnya. Dengan demikian, gangguan tersebut dapat diatasi sesuai dengan gejala yang dialami. Selanjutnya, gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah salah satu jenis gangguan mental yang ditandai dengan ketidaksesuaian atau tidak adanya kontinuitas antara ingatan, pikiran, identitas diri, tindakan, dan juga lingkungan. Gangguan disosiatif adapun dissociative disorder mayor mencakup gangguan identitas disonatif, amnesia atau disosiasi, yaitu perpecahan pada fungsi-fungsi identitas, ingatan atau kesadaran yang ada dalam disosiatif. Lalu ada gejala gangguan disosiatif. Yang pertama itu gangguan identitas disosiatif, yaitu sebuah gangguan yang mana seorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dalam dirinya. Yang kedua itu ada gangguan amnesia disosiatif, yaitu tipe yang paling umum dari gangguan disosiatif yang tidak disebabkan oleh penyebab organis tertentu seperti kerusakan pada otak atau kondisi medis tertentu. Lalu selanjutnya ada yaitu yang ketiga, gangguan figur disosiatif, yaitu penderitaan melakukan perjalanan secara tiba-tiba dan tanpa diduga sebelumnya dari rumah atau dari tempat kerja, yaitu ia tidak mampu mengingat kembali informasi personal. Yang selanjutnya itu yang keempat, gangguan depersonalisasi, yaitu kehilangan atau perubahan temporer dalam perasaan yang biasa mengenai realitas diri sendiri. Selanjutnya itu diagnosis gangguan disosiatif. Yang pertama itu ada ciri-ciri dari gangguan identitas disosiatif. Contohnya itu sedikitnya dua kepribadian yang berbeda yang ada dalam diri seseorang. Namun yang kedua contohnya itu kepribadian ini secara berulang mengambil kontrol penuh atas perilaku individu itu. Selanjutnya itu yang ketiga dari bagian contohnya itu kegagalan untuk mengingat kembali informasi pribadi yang penting. Yang selanjutnya itu ada tidak dianggapnya terjadi karena efek zat psikoaktif atau kondisi medis umum. Yang kedua yaitu ciri gangguan amnesia disosiatif. Yang pertama itu cirinya ada amnesia lokal, terus selanjutnya ada amnesia selektif, selanjutnya ada amnesia menyeluruh, terus yang selanjutnya itu yang keempat ada amnesia kontinu, selanjutnya yang kelima ada amnesia sistematik. Nomor 3, ada ciri-ciri dari gangguan fugu disosiatif. Fugu disosiatif itu bisa dikatakan sebagai bentuk langka dari amnesia disosiatif,
yang dimana seseorang tiba-tiba melakukan perjalanan fisik menjauh dari rumah atau tempat kerjanya, serta dengan ketidakmampuan untuk mengingat masa lalu atau identitasnya. Ada beberapa ciri-ciri dari gangguan fugu disosiatif. Yang pertama itu sering melakukan perjalanan secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Yang kedua, tidak mampu mengingat kembali informasi personal. Yang ketiga, bingung terhadap identitasnya. Yang keempat, gangguan fugu dapat berlangsung selama beberapa jam, hari, bahkan bulan dan tahun. Nomor 4 itu ada ciri-ciri diagnostik dari gangguan depersonalisasi. Depersonalisasi itu bisa dikatakan ketika seseorang itu secara terus-menerus atau berulang kali memiliki perasaan bahwa ia berada di luar tubuh dan memiliki perasaan bahwa hal di sekitarnya itu tidak nyata. Ada beberapa ciri-ciri diagnostik dari gangguan depersonalisasi. Yang pertama itu ada pengalaman yang berulang atau persisten dari depersonalisasinya. Yang kedua itu mampu mempertahankan pengujian realitas saat keadaan depersonalisasi. Yang ketiga, ada pengalaman depersonalisasi menyebabkan distress atau hendaya pribadi yang signifikan pada satu atau lebih area fungsi yang penting seperti fungsi sosial atau pekerjaan. Yang keempat itu tidak merupakan efek langsung dari obat-obatan, alkohol, atau kondisi medis. Untuk penanganan gangguan disosiatif pada kasus seperti ini, biasanya klinisi berfokus pada gangguan kecemasan atau depresinya. Dan juga semua kepribadian dapat diminta untuk berbicara tentang memori dan mimpi-mimpi mereka sebisa mereka. Dan semua kepribadian dapat diyakinkan bahwa terapis akan membantu mereka untuk memahami kecemasan mereka dan membangkitkan pengalaman traumatis mereka secara aman dan menjadikan pengalaman-pengalaman tersebut disadarinya. Yang terakhir, ada perbedaan dari somatoform dan disosiatif, merupakan dua jenis gejala gangguan mental yang berbeda dalam gejala dan karakteristiknya. Somatoform itu ditandai gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan secara medis, seperti nyeri, kelelahan, atau gangguan pencernaan. Seringkali berkaitan dengan stres atau kondisi psikologisnya. Disosiatif ditandai dengan ketidaksesuaian atau tidak adanya kontinuitas antara ingatan, pikiran, identitas diri, tindakan, dan lingkungan seperti amnesia disosiatif, fugu disosiatif, dan gangguan depersonalisasi.